Assalamualaikum warga-wargi, selamat wayah gini. Bertemu lagi bersama saya Akuy di Markibol. Mari kita ngobrol. Satu dua tuh 10.000. 10.000. Mantap. Oke, warga-wargi, Markibol akan memberikan sebuah obrolan yang menarik dan ciamik untuk beberapa menit ke depan. Dan pastinya di dalam obrolan ini akan memberikan informasi baru buat warga-wargi semua. Jadi, pantengin terus sampai habis. Mari kita simak dan saksikan. jika ada sirkus ya. Oke warga-wargi, sekarang saya ditemani seorang teman saya yang menurut saya dia adalah seseorang yang sangat menginspirasi. Menginspirasi. Di usianya yang masih muda, dia sudah fokus ke usahanya. Usaha di saat orang-orang lain mungkin. Orang lain mungkin apa? Mungkin ya usia muda malus orang oge kan aduh masih resep nongkrong, resep meyakan waktu tepuh gitu. Kan orang perkenalan. Okay. Nah, ini dia warga-wargi teman saya. Kita kenalkan Jalu Ramadan ya. Nama asli mah Fajari Jalu Ramadan. Fajari Jalu. Asli lu? Asli Fajari Jalu Ramadan. Cuman biar terpanjang teuing gitu. Jadi Jalu Ramadan. Jalu Ramadan. Tengah-tengah aja. Aya KTP, aya pajaran. Ayo tuh. Demi Allah orang karek apa sih lu? Ayo tinggal. Difotokan ya. Ulah bahaya dong. Foto-foto KTP-nya. Oke, warga-wargi, inilah teman saya Jalul. Lamun orang Tanjung Sari juga nggak asing lagi sih sama Jalul gitu. Kamu sok sering dicukurnya. Mal asing gitu. Lus, kumaha kabarnya Lus? Alhamdulillah baik, Pak Akuy. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Istri, anak sehat? Boleh. Boleh. Santai. Istri, anak sehat? Alhamdulillah sehat, walafiat semoga ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalunya. Semoga sehat, bahagia selalu. Hari apa gitu orang teh Lus pas mau makan ya di kakak kan jualan nasinya. Jualan. Oh, ya anak Jalu ya jeung istrina curang teh keur belanja sangu gitu. Karena istri urang mah istri aku mah Pak Akuy jarang masak, jadi explore terus ke tiap warung nasi teh. Kulineran ya. Kuliner. Jadi beli aja lah. Beli aja, oke. Nah orang teh pas ningali budak Jalu aja ya budak Jalu curang teh. Orangnya kita masih ingat dulunya tahun sabaraha asa cikeneh gitu Lus. Anu tadi diobrolkeun ka gunung bareng-bareng gitu. Iya, anjir Jalus sudah mempunyai produk gitu dah. Produk biologis. Karya seni. Lucu pisan. Semoga jadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Oke Jalu, warga-wargi, ini teman saya ini adalah seorang pengusaha di bidang jasanya. Jasa. Khususnya jasa barber. Kalau disebut ya. Pangkas cukur rambut. Cukur rambutnya. Terus Jalu iya sudah berapa lama ngejalankan usaha barber itu tuh? Udah dari 2000 sebenarnya ngebangun bangunannya teh 2016 Pak Kuy. 2016. 16 ya. Itu teh ngebangun bangunannya doang gitu. Mulai usahanya mah tahun 2017, setahun kemudian. Tepatnya teh bulan Februari 2017 tanggal 4.
iya. Kan kamu yang jadi MC-nya. Hanya hari Kamu lupa ya? pas pembukaan teh nya. Pembukaan ya. Urang aslinya lupa tahun gitu nya. Hari tahun sabaraha asa da geus lila pisan. Heeh. Aya genep tahun ke belakang meureun nya. Nya 7 tahun berarti. 7 tahun lain mah ya. Wah, geus lama pisan nya lu. Heeh. Eh, Awal nama gitu. Jadi butuh 1 tahun ya keur Nya lah. ngabangun bangunan hungkul teh 1 tahun. Karena naonnya sesuatu nu ngadadak teh biasana berakhir lagi jigana mah cepat oge jigana nya gitu. Makanya persiapannya harus mateng pisan gitu. Oh. Gitu. Di waktu setahun eta teh jalu ngabangun tempat terus ngarencanakeun Gini bengekna gitu nya. Jadi 2016 teh kebetulan teh saya baru lulus SMA. Baru lulus SMA 2016. Lupa lah bulan nama nggak tahunya lupa. Lulus SMA bangun bangunan lah gitu ya. Oh, awalnya dulu lah, awalnya pisan. Awalnya pisan gimana? Ngebangun barber teh. Jadi dulu ada teman buka barber di masih daerah Tanjung Sari. Terus kepikiran, oke kan karena saya sekolahnya di Bandung, di kota gitu ya. Sering dipotong lah di barber ibaratnya mah barber yang udah nama, terus yang udah punya nama, terus yang high class gitulah ya. Mahal lah gitu ya. Iya. Singkat cerita, pas dipotong rambut di Bandung teh, di kota teh, di tempat mahal itu teh, pernah kepikiran, anjir, barber teh geningan mahal gitu kan. Terus kan langsung kan otak teh, ting S dolar. Maksudnya di bisniskeun menjanjikan gitu. Karena kan jual jasa, modal cuma sekali gitu kan. Akhirnya gitu. Mikir lah, udah belum kepikiran buka barber ya saat itu. Kebetulan temen buka barber di Tanjung Sari. Wah, si Iage buka barber. Sih karena orang ngomong aja karena kan udah temen itu teh temen aku teh udah buka barber, udah jalan gitu. Singkat cerita bangkrut lah si barber teman teh. Wah, kesempatan ya. Akhirnya kan bilang ke orang tua lah ya, apapun ya harus restu orang tua. Bilang lah ya, mah, pah, awalnya mau ngontrak Pak Kuy, mau ngontrak ruko gitu, terus kita bikin barber gitu. Udah oke katanya. Pas gitu teh, akhirnya bangkrut lah si usaha temen teh. Si tukang cukurnya teh diajak. Iya. Ku Jalut teh diajak. Mau nggak join? Join jeung urang ye, urang rek muka barber. Hayu. Siap. Kebetulan orang teu gawe setelah barber yang temen bangkrut teh. Dia belum ada kerjaan lain gitu. Belum ada kerjaan lain. Oke. Akhirnya selama 1 tahun tuh nyiapkeun eta gitu. Nyiapkeun siapa wae yang kerjanya gitu. Terus gimana manajemennya gitu kan. Oke. Berjalan lah. Udah sampai sekarang. Oke. Berarti Jalu teh hal yang membuat Jalu pengen bikin usaha barber teh diawali tadinya pas Jalu sekolah dicukur. Sering potong rambut di tempat-tempat beda terus mahal lah gitu. Maksudnya kumahanya. Waduh, picuanan dia. Lumayan. Jadi ya akhirnya terinspirasi tidinya gitu. Kebetulan kan di Tanjung Sari belum ada gitu. Belum ada pun belum terlalu naik lah industri barber di Tanjung Sari teh gitu. Kalau kan barber tadi cek Jalus teh belum ada gitunya di Tanjung Sari. Ada kan? Ada. Tapi
tutup kan? Tutup, Nah, gulung tikar gitulah. sementara kan jasa pangkas rambut udah ada ya. Mm, Berarti aya nu ngabedakeun meureun antara pangkas rambut jeung barber. beda, Beda eta teh. beda. Wah, kumaha tahu Kalau lu bedana? kalau menurut aku pribadi mah Pak aku ya, Heeh. dari segi apa namanya? Dari segi jangan jauh-jauh tempat. Kenyamanan kan kita tuh jual jasa ya, otomatis harus nyaman itu teh. Harus apa? Harus ya sebisa mungkin si customer tuh nyaman gitu. Akhirnya dipikirkan itu teh. Kan kalau pangkas rambut mah misalkan duduk misalkan yang cukur terus yang nunggunya teh di belakangnya gitu kan. Nah, kita apa? Buat beda lah ada ruang tunggunya gitu. Nah, itu teh rata-rata gitu. Ya. Jadi dari segi kenyamanan Ya. lebih diperhatikan. Gitulah. Oke. Nah kan Gitu. orang pertama kali dengar barbershopnya sama pangkas rambut kalau curang teh bedana naonnya? Oh mungkin menurut orang baheula nya pikiran orang barbershop mah meureun bahasa kerenna dina pangkas rambut atau cek jalur henteu kan tadi teh aya indikator seperti tempat gitunya. Sebenarnya aya sih amun di Google sih aya barber teh apa gitu ya. Apa? Terus barber teh apa? Nah namana bet barber aya di Google itu. Amun aku pengen tahu lebih dalam Lebih bisa. dalam ya. Oke. Yang Jalu tahu ya nya biar ada informasi juga nya buat para wargi. Tadi salah satunya tempatnya. Tempat berarti lamun pangkas rambut yang tidak standar barber tidak bisa disebut barber gitu, Lus. Kumaha nya? Bingung oge sih maksudnya. Coba deh di Google gerak. Oh, di googling. Google aja weh. Google bro. Google aja lah. Oke. Tanya mengenai barbernya. Orang Google satu, orang oke. Google dulu. Ya, bisi ieu nya. Definisi barber. Dari barba. Yang artinya janggut. Artinya janggut. Oke. Terus cobalah. Adalah kalau bro. Barber shop atau barber hungkul, bro? Barber, coba. Barber. Jaringan Seru soalnya ya. Iya, orang muka di nya. Wikipedia. Kayak si noni teh ngocok gitu. Sejarah barbershop. Panjang baik Indonesia maupun di dunia. Kaitannya dekat dengan potong atau pangkas rambutnya. Menurut beberapa sumber, potong rambut disebut sudah muncul sejak zaman purba. Anjing. Jadi dulu teh barbershop teh setahu aku ya. Dulu teh kayak tabib gitu. Tabib. Kayak pengobatan gitu. Bersihin telinga, bersihin janggut gitu. Terus ya gitu. Setahu aku ya. Terus kenapa si logo barber, bukan logo apa sih yang lampu muter ya. Kan warna putih, biru sama merah. Putih teh perban, biru teh kalau nggak salah ya urat, kalau terus merah teh darah. Jadi dulu teh cenah ini mah ya ceritanya teh setahu aku ya. Ada teh orang yang bersihin apa gitu terus di uratnya teh keluar darah pakai perban langsung dilemparin ke tihang atau apa dilemparin jadi gitu muter. Jadi gitu ceritanya teh setahu aku ya tapi kalau salah ya bisa revisi lah. Oke. Nah, lu untuk pengetahuan barber sendiri atau
jalu sekarang nyukur oge atau Nyukur. Nah, awalnya teh pas buka usaha tuh 2017 teh, aku teh pabelit Pak aku. Pabelitnya teh aku terus kan harus kuliah. 2016 lulus kan. 2017 otomatis harus kuliah. Kuliah, bisnis sama ini band. Band. Main band juga kan. Karena kan secara gitu, sekolah musik, kuliah juga musik gitu kan. Masa nggak punya band gitu kan. Nih warga-wargi, Jalul juga selain fokus di bidang usaha, dia juga seorang musisi yang sekarang dia Yang di palsu. drummer. Drummer yang di metal mahnya udah besar lah. Udah besar Enggak, gitu. Boleh disebut gak? Enggak. Oh. Nggak usah lah. Oke ya, tadi kan selain kuliah, terus fokus di usaha oge, fokus juga ngeband gitu. Nah, pada saat buka teh 2017 gitu, aku tuh belum bisa nyukur. Jadi ngandelin teman-teman atau karyawan. Sakingku sibuk, maksudnya sibuk kuliah, tahu sendirilah anak kuliahan yang harus bolak-balik kota Tanjung Sari, Bandung gitu ya. Itu teh tapi keren bro, lumayan PR gitu. Keren. Ngurus usaha, harus kan kalau band harus latihan gitu ya. Usaha harus dicek, kuliah ya harus masuk gitu kan. Nah, itu tuh emang wah, sulit itulah. pisannya. Akhirnya itu teh berjalan 2 tahun. 2 tahun ya. Sambil apa namanya teh? Kuliah ongkoh, ngeband ongkoh, bisnis ongkoh itu teh bertahannya cuma 2 tahun. 2 tahun, ya. 2 tahun itu teh akhirnya nggak kuat lah, maksudnya nggak kuat teh, aduh capek lah ya, manusia. Capek. Intinya mah nggak jadi nggak bisa konsen bercabang gitu ya. Betul. Karena ya beban lah gitu pikiran dan sebagainya. Akhirnya harus ada yang di-cut satu lah minimal gitu. Akhirnya aduh mikir gitu. Naonnya nu kudu di-cut teh gitu. Apakah bisnis gitu? Bisnis udah jalan, lebarnya. Kuliah sama. Band sama. Udah terkenal kan. Sama. Udah manggung-manggung. Nah, di situ teh perang. Perang bingungnya menentukan mana nu kudu di-cut ya gitu. Makanya akhirnya ngobrol sama banyak teman-teman gitu, sering sharing dan sebagainya. Akhirnya harus di-cut satu, yaitu kuliah. Kuliah teh kan sebenarnya nggak lulus itu. Keburu mengundurkan diri lah gitu. Akhirnya harus di-cut lah gitu. Nah, di situ langsung fokus Pak Akui ke barber dari pas pada saat itu teh. Fokus ke barber. Di situ mulai belajar cukur lah, dasar dan sebagainya. Etap ikut pelatihan atau otodidak? Ikut pelatihan. Nah, itu sebenarnya teh nggak sengaja sih Pak Akui. Jadi ya nanaonggenya usaha gitu. Harus jeung elmuna gitu kan. Kita nggak cukup hanya punya uang gitu, hanya punya modal gitu. Nggak cukup ternyata, dan itu teh nya dirasakan sama aku Pak aku gitu. Misalkan kita punya uang gitu, misalkan dari manapun ya itu, terus kita bangun usaha, dan itu teh harus sama ilmunya gitu. Contoh, waktu itu teh punya karyawan 2. Nah, si karyawan itu teh merasa jadi nggak jalan teh kalau misalkan nggak ada karyawan teh usaha nggak jalan gitu. Jadi butuh didampingi gitunya. Kasarnya mah, wah mana lu orang terjalan nih usaha gitu kan. Si karyawan teh. Akhirnya orang dirinya mikir, jadi orang berarti kudu diajar ya. Kalaupun nanti karyawannya cabut gitu, orang usaha orang bangkrut gitu. Jadi lu mikir orang teh bisa ya saukur di ngamanage unggul. Nggak bisa ternyata kudu turun oge. Ya.
Dan itu teh pengalaman ya maksudnya teh harus kudu jeung ilmuna gitu. Bukan naon. Akhirnya wah orang kudu orang kudu terjun nih langsung. Akhirnya sekolah lah, sekolah cukur gitu. Sekolah cukur terus. Sekolah cukur cuma berapa lama itu? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan full. Full tiap hari? Enggak, 3 bulan teh dalam 1 minggu teh 3 kali pertemuan apa 4 gitu. Oke. Di mana? Di kota di Bandung. Di Bandung. Oh, iya. Orang soalnya curiga, iya kan tadi apa filosofis barbar gitu sejarahna kumaha teh pas pelatihannya teh lu. Iya. Oke, anjir. Itu urusan nyukur oke ya filosofis tuh ternyata. Ternyatanya. Gelo. Oke lu. Nah, eta teh dinyatakan lulus teh harus berapa tahun tadi? Ujian. Layakna naon? Layakna ya ujian pada umumnya kumaha sih? Latihan ujian. Ketika ente lulusnya mana kudu diajar deui. Ketika lulusnya udah sertifikat. Iya. Oke. Nah, dari situ Pak Kuy, saya teh nyukur dan enjoy gitu dan emang pekerjaan ini teh enjoy buat saya gitu. Jadi ya udahlah. Turun langsung aja gitu. Turun langsung. Toh enggak rugi ini terus kita ngejalaninnya enjoy gitu kan. Nah, lu kan udah lamanya ya tehnya 7 tahun kan. 7 tahun. Nah, menurut Jalu ya, naon sih anu bikin bisnis ieu bertahan sampai 7 tahun ieu gitu? Friendly sih. Maksudnya nyukur teh kita nggak ada sekat sama customer gitu. Oke. Jadi misalkan ada customer yang belum pernah gitu sama sekali dicukur di potong rambut di tempat aku Pak. Ya diajak ngobrol sampai akrab akhirnya langganan gitu. Jadi nggak ada tuh yang misalkan karyawan pakai masker gitu atau aku sendiri pakai masker terus nyukur, nggak. Kita selalu ngobrol. Oke. Selalu mencairkan suasana gitu. Iya. Karena di kita kan nyukur teh setengah jam ya, dan itu teh kalau misalkan cuma nyukur diam aja teh pun boring gitu ya, bete gitu. Akhirnya ajak ngobrol, jadi nggak kerasa waktu teh gitu. Iya. Gitu di aku mah. Ya, kan orang pernah dengar cerita kayak gini ya. Kita misalkan berlangganan ke tukang pangkas rambut, orang mah hayang ku si eta we. Nah, iya. Misalkan, makanya kalaupun ada karyawan misalkan misalkan ada 10 gitu karyawan. Tapi nggak ngaruh. Maksudnya tuh nggak ngaruh orang jadi seetik ya nyukuranna gitu. Nggak ada. Sendiri-sendiri. Karyawan punya langganannya sendiri, aku pun punya langganan sendiri gitu. Dan beda-beda itu teh gitu. Jadi nggak jadi masalah gitu kalau misalkan barber rame, terus aku mah pengen sama si itu, aku pengen sama si itu, yang nggak jadi masalah. Nah, challenge-nya teh gimana caranya kita dapetin langganan. Oke. Gitu. Tadi mah meureun salah satu teknik untuk nge-maintenance si customer-nya dengan komunikasi yang baik gitunya. Service lahnya katakannya. Tantangan mah bagaimana kita caranya mencari langganan baru gitunya. Mencari langganan baru dan terus repeat gitu, terus cukur di kita gitu. Terus menerus ya. Oke. Jadi, sementara ini apa plus yang dikerjakan buat marketna kumaha cara ngiklankeunna gitu? Aku mah berjalan aja sih Pak. Berjalan aja. Ketika usaha bertahan itu pasti akan ada sering berjalan waktu kita terus terus berproses terus nggak ada marketing kayak gini nggak. Nggak ada. Bisa dibilang dari mulut ke mulut aja sih customer. Dari mulut ke mulut dan itu tuh berhasil ternyata. Berhasil. Gitu. Oke. Kita nggak perlu ngeluarin budget. Aku ya. Untuk promosi misalkan ya bikin naon. Oke. Cukup dengan layanan yang baik, biarkan mereka yang menilai dan menyebarkan. Iya. Yang penting kitanya all out Pak. Ketika nyukur kita benar gitu. Terus komunikasi baik sama pelanggan. Jadi pelanggan pun
enak gitu ngobrol sama kita teh, pengen gini, pengen gitu, pengen gitu. Dan itu teh udah berjalan gitu kayak gitu teh. Jadi wah berarti berhasil. Dan sampai saat ini langganan teh ada 800 orang. 800 orang ya. Langganan Jalu Hungkul atau sama Enggak. karyawan totalnya? Total. Wow, mantap. Ada 800, Pak. Iya, Dan itu teh pasti kan orang sebulan sekali pasti cukur. Iya. Dia 800 tuh per bulan gitu. Oke. Ya. 800 Terus soalnya orang balik dinya. Tadi orang ge penasaran ya karena celu ieu teh notabene anak muda anjir. Anak muda tadi lulus SMA kuliah ongkoh, ngeband ongkoh profesional. Terus muka usaha ongkoh. Ya, urang nya mah tolak ukurna orang di usia pas SMA kan waduh masih kan hayang ulin-ulinan mencari naon teh sesuatu yang baru ka mana ka ditu kan. Miakeun waktu teu bogoh. Sama. Tapi jalu aya teh halangan eta misalkan. Sama. Tuh. Aku ge pengen Pak, aku misalkan di umur-umur segitu teh nongkrong atau apa gitu, naon lah gitu. Sama. Manusia sama tuh. Pernah teu juga gila kasus nanya bakat teuing ku boring misalkan anjing hayang nongkrong sementara ieu gawean loba gitu dah. Atau dilawan awan di urang bakal fokus gawe gitu dah. Urang mah selalu ya dilawan. Maksudnya selalu dipaksa. Selalu dipaksa untuk misalkan contoh salat subuh misalkannya salat subuh. Kan teh horeamna nauzubillahnya. Maksudnya teh gitu kan. Selalu dilawan gitu teh. Model kayak contoh misalkan pengen nongkrong sana situ. Sama bisa cuman dilawan weh. Aku mah gitu, maksudnya apa ya? Ya sambil belajar gitu. Sambil belajar melawan hawa nafsu gitu. Oke. Aku mah selalu dilawan, Pak. Atau samalah anak muda, Pak. Sarua dahar sangu. Hayang atuh siga batur gitunya, siga nya angkatan aku lah gitu Pak aku. Pengen atuh ngerasain nongkrong terus pulang malam subuh dan sebagainya. Tapi nya dilawan. Dan aku teh sebenarnya punya punya circle atau teman-teman yang positif semua. Yang artinya selalu ngasih energi gitu. Terus rata-rata teman-teman aku teh di atas aku semua umurnya teh. Jadi sedikitnya mah terinspirasi lah gitu. Sip. Tuh. Jadi di sisi lain circle yang positif juga, di sisi lain ya tadi nggak ada cara lain selain ngelawan gitunya rasa-rasa males eta gitunya. Da intinya mah ya apapun yang negatif gitu ya. Kalau ingin berubah mah ya lawan we. Gitu. Lawan. Oke. Aku mah selalu gitu. Orang ngerasa tercentang. Komodo itu tadi salat subuh. Sama kabeh di dunia gitu. Pas adan alarm besar ya, Bro. Tapi pernah tuh cobaan kira. Gua. Oke, tips ya. Trik orang. Ketika adzan subuh, udang langsung sekaligus kan tuk. Bener. Eta teh berhasil orang beberapa kali gitu ya. Nyobaan trik eta dan berhasil sampai ayeuna gitu. Oke. Misalkan kan dulu tidak gorela liar. Dulu kan sekolah di Bandung. Tanjung Sari ke Bandung kan sekitar seberapa jam sih? Sejam lebih lah ya. Sejam lebih dan itu tuh harus on time gitu. Karena sekolah kan ya, langsung jam 7 gitu. Saya tuh terlatihnya tuh dari situ, dari sekolah gitu. Kan sekolah harus bangun pagi. Bangun subuh, kalau nggak bangun subuh berarti mau sekolah gitu kan. Okay. Dan itu tuh dipaksa, Pak. Dipaksa kan. Awalnya kan paksa. Oke. Halus iya. Ya lu kan
sendiri ya nya ngerintis usaha. Itu modalnya sendiri oke. Dibantu orang tua. Dibantu orang tua. Iya, banyak yang bilang sih, ya lu mana mana, Q, disupport orang tua dan sebagainya dan sebagainya. Orang nanya deh, mana eta kuliah, beak duit sabaraha? Sekian. Lulus kuliah, lulus. Eta modal ti kolot lain. Heeh, urang ge sarua. Oh, oke. Urang ge sarua. Kan bedana urang mah duit yang kuliah dioperkeun ka usaha. Boleh tuh orang yang apa sih? Hanya kolot lah. Iya nak. Nilainya. Rate Berapa gitu pas awal ngebangun. Soalnya nyicil Pak, aku enggak blok langsung enggak gitu. Perlengkapan semua enggak. ada. Oh. Jadi kursi dulu belum ada TV, belum ada AC. Nyicil ketika ada hasil gitu uang tabungan dari barber, kita beli AC, kita beli hot towel, kita beli TV, terus kita beli kursi ruang tunggu. Asalnya enggak, asal blong aja. Karena kan minim budget. Iya. Minim budget. Oke. Ya tanpa ada invest dari siapapun ya, orang tua doang gitu ya. Untuk modal awal. Orang tua. Untuk itu perlengkapan cukur alat naon sih nu butuh perawatannya misalkan sebulan atau 2 bulan harus ganti gitu. Paling mesin 1 tahun sekali ganti pisau Pak. Ganti pisau 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu tuh. Terus gunting bisa diasah. Dan itu pun 1 tahun sekali juga. 1 tahun sekali. Oke. Gitu. Iya. Jadi menjanjikan lah Pak. Usaha barbershop modal awal cuma sekali. Kedepannya ya maintenance kecil-kecil misalkan ya ganti cukur tadi 1 tahun sekalinya mesin. Terus apalah kayak mungkin servis AC misalkan. Itu pun kan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau omset boleh tuh nanya itu. Cukup lah omsetnya buat cukup istri, buat nabung. Aduh keren. Ilus, ya kan bisa disebut kategorinya ya usaha UMKM-nya. UMKM. Ada peran pemerintah tuh selama dulu tuh sempat ngajuin. Dulu tuh sempat ngajuin kayak gitu-gitulah. Tapi nggak ini terus, nggak ACC terus. Jadi ya udahlah biarin. Kendalanya naon tahu? Ya masalah birokrasi mungkin. Apakah persyaratan kurang atau ada kriteria misalkan? Kayaknya mah tidak terpenuhi. Persyaratan yang kurang kayaknya ya, tapi nggak tahu juga sih. Ya udahlah. Atau harus ada relasi mungkin. Lembaga naon lu ada? Harita ngajukeunna ka mana gitu? Jadi waktu itu desa tuh ada buat UMKM gitu, kayak permodalan gitu. Coba masukin, cuman responnya tuh kayak yang malas gitu. Di pihak itunya, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Iya. Gitu. Berarti sementara ini mah belum adanya support etanya. Belum ada Pak. Oke. Tantangan lain yuk selain tadi karyawan misalkan. Tantangan lain melawan rasa malas. Melawan rasa malas. Ya. Oke. Terus promosi sempat jadi tantangan meureun ya. Sempat jadi kan, tapi kan karena berjalan terus. Oke, keren. Dan tadi statement ku aku dibikin atas setuju teh sih. Gimana? Tadi kayak misalkan jalu mah enak misalkan dimodalin gitu. Dimodalin. Terus mana dimodalan tuh? Tadi kan aku bilang gitu. Kuliah gitu kan. Cuman aku mah budgetnya buat usaha gitu. Usaha, ya. Atau kumaha tanggapanna. Nyecek orang mah lamun. Tapi kan tidak dimodalan terus tuh bener. Tapi kan bener jalu mah gitu. Enggak, maksudnya gini aku tidak banyak gitu. Orang misalkan di modalan ke orang tua dan tetapnya cuma berjalan cuma setahun gitu, akhirnya bangkrut gitu kan, tidak banyak gitu. Iya, gitu. Ya kan akhirnya jalu selama 7 tahun bertahan sampai sekarang gitu bertahan ya.
Ya halus kan balik deui mah kita mengupayakan terus kita menjalankan si modal itu kumaha lamun teu balik mah nya anger we meureun Lus. Rek di modalan sagede kumaha oge. Terus Gitu sih. masalah apa kontrakan gitu kan, orang lain mah ngontrak dan sebagainya kan, aku mah kebetulan enggak ngontrak Heeh. gitu. Terus aku tuh selalu risih dengerin gitu teh, denger misalkan Heeh. oh mana mah tempat tuh nyewa cenah. Heeh. Tapi kan banyak oge nya orang lain gitu, tempat ada, modal ada, tapi usahana tuh cuma berjalan sebentar gitu kan. Sebentar ya. Artinya bisa bertahan kan udah Bagus alhamdulillah lah. gitu. Ya indikator bertahan teh berarti manajemennya bagus sebenarnya. Terus tadi kan Ya. Jalu juga punya servis yang dipikirkan benar-benar gitu. Total misalkan kita komunikasi misalkan dengan si customer kayak gimana. Intinya dibikin nyaman kan si customer teh. Kan eta upaya-upayana dijalani ku Jalus gitu. Terus lamun tadi kan setahun sekalinya si mesin eta teh. Eta termasuk naon ya? Anu sering rusak gitu tah naon tah? Alat Sering rusak jarang sih Pak, jarang. Oh. Hampir jarang, kecuali insiden ya, misalkan jatuh gitu, jatuh kan otomatis mesin rusak gitu, ganti. Tapi sejauh ini mah nggak ada sih Pak. Oke, cuma tadinya ganti pisau setahun sekali. Oke. Naon dia tuh nya? Iya Lus, ada yang mau dipromosikan tuh? Ya mumpung warga-wargi nonton ya. Nggak ada. Instagram mungkin si Barber. Boleh nanti di follow di sini, Tanjung Sari Barbershop. Tanjung Sari Barbershop. Oke. IG? Instagram. Ada lagi selain Instagram? TikTok? Udah. TikTok kepake? Ya. Hah? Oh ganti nama sempat? Enggak, jadi Tanjung Sari itu kan nama daerah ya. Nama, jadi biar ingat terus gitu. Jadi Tanjung Sari Barbershop by Jet Barber gitu. Kayak orang inget lah Jet Barber kan ya. Parahnya deh. Padahal jadi Tanjung Sari Barbershop by Jet Barber. Jet Barber. Oh. Brandingnya Tanjung Sari ayeuna. Tanjung Sari. Oke. Kenapa tah? Karena lebih gampang diingat yang karena kan kita teh diamnya di Tanjung Sari, ya udah Tanjung Sari gitu. Jadi biar orang-orang itu lebih ingat Tanjung Sari. Terus di Google juga kan saya Tanjung Sari barbershop terdekat Tanjung Sari langsung muncul. Langsung muncul. Sih. Barber Tanjung Sari. Tanjung Sari Nah, Barber. Gitu. Nah, jadi keingatan. Customer anu lewat platform digital ya, tuh misalkan tadi nu ngahajan yang misalkan di Google. Banyak Pak. Banyak. Karena kan banyak orang-orang pindahan dari kota ke daerah gitu, ke Tanjung Sari. Pasti kan nggak tahu gitu kan di sekelilingnya ada barbershop, nggak tahu, pasti kan ke googling. Pasti googling gitu. Oke. Akhirnya muncul barber kita. Eta tahu Jalu tahu eta nanya langsung misalkan tahu dari mana? Nanya langsung. Oh, tahu dari mana? Misalkan lagi nyukur. Tahu dari mana? Misalkan. Oh, saya tadi lihat di Google, soalnya cari-cari di sekeliling nggak ada misalkan. Tahunya dari Google. Oh. Dan itu teh memang apa ya? Menguntungkan lah gitu. Jadi orang lain tuh lebih gampang gitu nyari. Sekarang kan apa-apa handphone. Tuh. Dari tadi nyari misalkan, tadi bisa di barber, ayah misalkan. Kalau di IG misalkan yang nanya-nanya gitu, misalkan orang baru juga ada gitu. Banyak oge. Oke. Penting oge berarti nya. Nanti. Ya penting oge gitunya. Penting. Platform digital tuh emang penting gitu. Selain informasi ya
media promo gitu. Media promo. Oke. Ya, sudah lumayan pertanyaan-pertanyaan sudah ditanyakan gitunya. Banyak juga informasi-informasinya menurut orang pribadi baru sih bagi orang lu soal barbershop gitu ya. Menarik tadi teh. Naon sih? Diawali dari tabib. 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 Bisa ini ya, dikoreksi kalau salah gitu. Ya, minimal seseorang yang memberikan informasinya pernah mengikuti pelatihan, bro. Valid lah. Ada yang mau dipromosiin lagi tuh, Lus? Sudah Pak, cukup. Sudah itu ya. Nah, itu warga-wargi. Jadi warga-wargi yang mau merasakan ya kenyamanan dari Tanjung Sari Barbershop, nah, bisa langsung datang ke Jalan Raya Tanjung Sari nomor 298. Nu paling familiar dekat naon misalkan Dekat JNT Cargo. JNT Cargo, pinggir pisan Sebelah JNT Cargonya. JNT Cargo. Oke. Gitu. Nah, yang mau nanya-nanya misalkan boleh tuh lu misalkan lamun anu nanya-nanya, Kang gimana nih? Terus aku misalkan, juga ada paket wedding styling atau photo session. Oh, foto session sok atuh mau dipromosikan. Buat teman-teman yang mau pas nikahan gitu, stylish gitu, bisa hubungi Tanjung Sari Barbershop. Buat teman-teman yang mau foto pre-wed, foto apapun itu, yang mau khususnya cowok ya, yang mau tampil lebih Kece. maskulin, bisa hubungi Tanjung Sari Barbershop. Tanjung Sari Barbershop. Mantap ya. Oke, warga-wargi sudah lama lumayan ya kita mengobrol mengenai tadi ngulik banyak sekali tentang barbershop gitunya. Mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi sebuah informasi yang bermanfaat buat warga-wargi semua. Sekian Lus, hatur nuhun pisan dia Lus sudah mau hadir. Sehat selalu ya. Iya, perjalanan jauh tadi sampai kita sholat juga nanti pakai sarung langsung ke dia. Buat warga-wargi juga jangan lupa follow kita, ada di deskripsi. Naon sih IG kita teh? Marki Media. Dan jangan lupa tonton terus Marki Ball. Untuk kedepannya juga insya Allah akan ada obrolan-obrolan yang sama menariknya. Sampai gitu. Segitu saja yang bisa kita persembahkan. Hatur nuhun pisan yang sudah mengikuti kita dari segmen pertama. Tutup Lus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marki Ball, mari kita ngobrol.